Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Pada hari kiamat itu tidak berguna harta dan anak-anakmu kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, para cadik pandai, alim ulama, Pondok Kandung, Pak RT, Pak RW, yang terhormat undangan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari. Kaji kita berjudul mensucikan hati. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, manusia ini terdiri dari jasmani, ada rohani atau jiwa, ada akal dan punya hati. Kalau jasmani kita ini berasal dari tanah. Kalau Bapak Ibu tidak percaya bahwa jasmani kita ini berasal dari tanah, cobalah tidak mandi agak 3 hari. Ada yang seperti tanah di tubuh kita, namanya daki. Dan kalau kita meninggal dunia, jasmani ini kembali ke tanah. Jadi secantik apapun ibu-ibu, seganteng apapun bapak-bapak, yang jasmani ini akan kembali ke dalam tanah. Makanya Nabi menjelaskan, disunatkan kalau kita menguburkan orang meninggal, kita menggumpal 3 gumpal tanah, diletakkan di kepala, di tengah dan di kaki, sambil berkata, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, ke tanah kami kembalikan kamu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami akan bangkitkan kamu nanti di hari kiamat. Jadi jasmani ini berasal dari tanah. Kalau ruh atau hati nurani itu berasal dari Allah. Ya, mengajak kepada kebersihan, kesucian. Ada akal kita yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang membedakan kita dengan binatang adalah akal. Maka segala yang merusak akal diharamkan oleh Allah. Apakah itu minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, penyakit jasmani, ada penyakit hati. Hati atau rohani itu adalah raja di dalam tubuh manusia. Sedangkan anggota tubuh ini adalah prajuritnya. Kalau hati yang menyuruh kita, "Hai kamu saji," maka kaki dan tangan patuh dia. Ya. Kalau hati yang memerintahkan. Tapi kalau hatinya sudah bilang, "Tidak usahlah kamu saji, mangga kamu saji, rancak lalu oleh," maka dia tidak jadi ke masjid. Jadi hati adalah raja, sedangkan kaki tangan kita adalah prajuritnya. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah
Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau baik segumpal darah itu, baiklah manusia itu. Kalau rusak segumpal darah itu buruk, maka buruklah manusia itu. Apakah itu segumpal darah itu? Itulah dia hati. Jadi hati ini baik buruknya orang ditentukan oleh hatinya. Apa yang keluar dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Kalau hati kita bersih, maka kata-katanya baik-baik, ya, tidak kasar, tidak menyakiti hati orang. Tapi kalau hatinya busuk, hatinya rusak, maka yang keluar dari mulutnya apa? Macam-macam nama binatang. Ya, walaupun dia tidak tamat tidak tamat dari fakultas peternakan, tapi yang keluar dari mulutnya apa? Nama-nama binatang keluar. Anjing, babi, baru. Itu semua keluar karena hatinya busuk. Jadi baik buruknya seseorang ditentukan oleh hatinya. Bapak Ibu, ada penyakit jasmani. Kalau penyakit jasmani itu kita tahu semua. Tensi tinggi, kolesterol tinggi, asam urat, sakit jantung, paru-paru, rematik, sakit lutut, sakit pinggang. Itu namanya sakit jasmani. Kalau penyakit jasmani banyak rumah sakitnya Bapak Ibu. Ada rumah sakit M. Jamil, rumah sakit Yarsi, rumah sakit Semen Padang, rumah sakit Unan. Kalau sakit jasmani, banyak rumah sakitnya. Dan banyak dokter spesialisnya. Spesialis jantung, spesialis mata, spesialis tulang belakang. Banyak dokter spesialisnya. Obatnya juga banyak Bapak Ibu. Kalau kita sakit tensi tinggi, obatnya apa? Amlodipin, kandersatan, dan lain-lainnya. Jadi kalau penyakit jasmani, banyak rumah sakitnya, banyak dokternya, banyak obatnya. Tapi kalau penyakit hati, Imam Ghazali di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan banyak penyakit hati ini, ya, lebih kurang 30. Apa di antara penyakit hati? Sombong, tamak, serakah, iri hati, dengki, bakhil, tidak mau dikritik, maunya dipuji saja. Itu penyakit hati Bapak Ibu. Ya, penyakit hati ini tidak ada rumah sakitnya. Adakah rumah sakit sombong? Rumah sakit iri hati? Tidak ada. Dan dokternya juga tidak ada. Adakah dokter spesialis iri hati? Ada dokter spesialis sombong? Dokter spesialis serakah? Tidak ada. Kalau penyakit jasmani tadi banyak rumah sakitnya, banyak dokternya, banyak obatnya. Tapi kalau penyakit hati tidak ada rumah sakitnya, tidak ada dokter spesialisnya, tidak ada pelnya. Ada pel, pergilah ke apotek. Saya beli pel dengki Pak, ada nggak pel dengki? Tidak ada. Penyakit hati itu obatnya asyifa'u lima fis sudur. Inilah dia Al-Quran obatnya. Dibaca Quran, ya, dipahami maknanya dan mendekatkan diri pada Allah. Rumah sakit hati itu di masjid. Rumah sakit hati itu apa? Di masjid, dengarkan Quran ini. Jadi kalau ada yang bilang, saya walaupun tidak ke masjid Pak Ustadz, hati saya bersih, omong kosong gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, baik. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ighasatul Lahfan membagi hati kepada 3. Jadi hati ini ada 3 macam Bapak Ibu. Pertama, qalbun mayyit, hati yang mati.
hatinya tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Orang baca Al-Quran, dia mau cerita. Orang sholat, orang kamu saji, orang puasa, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Ya, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Quran. Ya, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada yang tertulis, inilah dia Al-Quran. Ada yang tidak tertulis, yang dalam bahasa Minang disebut apa? Alam takambang jadi guru. Ada orang meninggal dunia, ada orang yang cacat, ada yang buta, ada yang stroke. Ya, itu ayat-ayat Allah. Tidak menyentuh hatinya, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Ini ada sebuah kisah Bapak Ibu. Ada orang Minang, saudaranya meninggal dunia di Jakarta. Ketika hari meninggal itu dia tidak bisa pergi ke Jakarta. Jenazah sudah dikuburkan. 2 atau 3 hari setelah itu baru dia terbang dari Padang ke Jakarta untuk melihat kuburan saudaranya yang meninggal dunia itu. Lalu sampai di Jakarta, diantarkan oleh familinya di Jakarta ke komplek kuburan, mau berdoa. Apa doa masuk kubur? Assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Assalamualaikum wahai para penghuni kubur. Ya. Antum sabikun wa nahnu insyaallahu lahikun. Kamu sudah lebih dahulu, kami insyaallah akan menyusul. Sampai di komplek kuburan ada para penggali kubur, sekitar 4 atau 5 orang. Dia bilang, Pak Haji, mana kuburannya Pak Haji? Oh, yang dari Padang itu kemarin ya? Ini kuburannya Pak Haji. Kuburannya ini dibersihkan dari daun-daun, Bapak Ustaz. Setelah itu Pak Haji yang datang ini, dia berdoa di kuburan, lalu mau pulang. Ketika rombongan Pak Haji ini mau pulang, dipanggil oleh para penggali kubur ini, Pak Haji, mana buat kami Pak Haji? Minta uang ya. Ya, padahal kerjanya cuma membersihkan daun-daun yang ada di kuburan. Oleh Pak Haji dikasihlah uang 100.000. Lalu katanya, Pak Haji, masa segini Pak Haji, kami berlima nih. Oleh Pak Haji ditambah lagi 200.000. Jadi 300.000 Bapak Ibu. Ya. Setelah itu para penggali kubur ini duduk di kuburan sebelah, minum minuman keras, main domino. Badannya penuh dengan tato. Tentu Pak Haji marah. Apaan kerja kamu ini? Kok di kuburan kayak gini? Ya. Sudahlah, mungkin dia tidak sholat. Ya. Apa kata mereka? Biasa Pak Haji, iseng-iseng. Kami sambil menunggu pengunjung kubur yang lainnya. Ini contoh hati yang mati Bapak Ibu ya. Setiap hari menggali kubur, setiap hari melihat orang mati, tapi tidak sholat, tidak puasa, ya, tidak ingat Allah, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Mati orang mati selah, sembahyang orang sembahyang selah, ya, yang ada tidak namu doh. Itu namanya hati yang mati, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Baik ayat Allah yang tertulis maupun ayat Allah yang ada terjadi di alam ini. Ya, Bapak Ibu, kerja di rumah sakit, jadi perawat atau jadi dokter, melihat orang sakit macam-macam, melihat orang yang meninggal masuk ke kamar mati, ke kamar mayat, tapi tidak sholat, tidak puasa, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada yang mati, ada yang cacat, ada gempa bumi dan sebagainya, tapi dia tidak sentuh dengan ayat-ayat Allah. Itu tanda hati yang mati. Hati yang mati juga terlalu cinta pada dunia.
lupa bakal mati. Kalau sekarang kita dengar ada pejabat yang menyimpan harta 74 kilogram batang emas dan sekian miliar, itu tidak ingat mati. Tidak tahu dia bakal mati. Jadi terlalu cinta pada harta, mengejar-ngejar dunia. Ya, untuk apa? Seolah-olah akan kaya 7 turunan. Hadirin sekalian, yang kedua, qalbul marid, hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit hatinya. Apa tanda-tanda orang yang hatinya sakit? Orang yang hatinya sakit ini Bapak Ibu, dia kadang-kadang dia sholat tapi maksiat jalan juga. Ya, dia sholat juga tapi mencilok piti orang ya jual. Ya. Melarikan bini orang ya jual. Itu namanya kalau di Jakarta ada namanya STMJ Bapak Ibu. STMJ itu makanan Bapak Ibu ya. Apa itu? Susu, telur, madu, jahe ya. Itu singkatan dari STMJ. Susu, telur, madu, jahe. Enak itu. Tapi yang dimaksud STMJ ini apa? Orang yang hatinya sakit itu sholat terus maksiat jalan. Sholat lahirat sholat, tapi mengambil uang orang ya juga ya. Ini Bapak Ibu tidak mengikuti hawa nafsu, ya serakah, makan tabu je urek-ureknya, tidak mau berbagi. Jadi kikir bakhil itu penyakit hati Bapak Ibu. Baik, yang ketiga qalbun salim. Inilah dia hati yang sehat. Pada hari kiamat, ya yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak ada gunanya harta dan anak-anakmu kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bapak Ibu, apa tanda-tandanya? Imannya kuat. Bapak Ibu ini mau datang ke masjid ini, siapa yang dorong? Hati. Ya, jangan sampai lah jago. Ambo ke masjid, sholat tahajud. Tapi kalau hati bilang enggak usah, tidak jadi kita. Ya. Senang beribadah, mudah menerima nasihat, ikhlas, pemaaf. Ini orang yang hatinya bersih. Bapak Ibu, kata Nabi, kalau seseorang berdosa, berbintiklah satu bintik hitam di hatinya. Kalau dia baca istighfar, maka bintik hitam itu terhapus. Tapi kalau dia tidak minta ampun, makin banyak dosa, makin banyak bintik-bintik hitam menutupi hatinya. Itulah yang disebut khatamallahu ala qulubihim. Hatinya tertutup. Bukan Allah yang menutup, tapi dialah yang menutup hatinya dengan kabut-kabut dosa. Bapak Ibu, sekarang menurut para ulama, bagaimana cara membersihkan hati dari penyakit hati? Apa tadi penyakit hati? Sombong, tomak, serakah, iri hati, dengki, ya, kikir, bakhil, tidak mau dikritik, maunya dipuji saja. Ya, kafir, ingkar, itu semuanya penyakit hati. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kalau membersihkan lahiriah namanya toharoh. Kalau kita belajar fikih, dibuka kitab pertama apa namanya? Kitabut toharoh. Membersihkan diri. Kalau kita ingin sholat, karena Allah Maha Suci, kita harus bersuci dahulu kalau mau menghadap Allah. Apa itu toharoh? Berwudu, tayamum, mandi, membersihkan diri dari kotoran. Itu namanya mensucikan lahiriah. Namanya toharoh. Tapi kalau membersihkan hati, namanya tazkiyatun nafsi. Mensucikan
jiwa. Bapak Ibu, menurut para ulama, supaya hati kita ini bersih, hati ini Bapak Ibu sumber ya. Bahagia di hati, sedih di hati, senang di hati, ridho di hati. Niat itu di mana? Di dalam hati. Niat itu adanya di dalam hati. Ya. Cara membersihkan hati menurut para ulama, yang pertama bertobat. Banyak membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kalau kita baca istighfar, maka bintik-bintik hitam yang ada di hati itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar satu hari 100 kali Bapak Ibu. Wa inni la astaghfirullahal azim fil yaum mi'ah marrah. Saya baca istighfar kata Nabi 100 kali. Padahal Nabi dosanya diampuni. Kita banyak dosa tapi malas baca istighfar. Jadi mari kita biasakan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, setelah selesai sholat, kemudian Bapak Ibu setelah baca istighfar termasuk beristighfar di penghujung malam. Ya, kalau Bapak Ibu bangun jam 4 atau setengah 5, kita sholat tahajud, minta ampun. Itulah yang dipuji Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka minta ampun. Jadi istighfar. Kemudian Bapak Ibu, apa caranya lagi membersihkan hati ini? Yaitu sering membaca Al-Quran. Nah, karena Al-Quran ini asyifa'u lima fis sudur. Baca Quran, baca maknanya, pahami artinya. Jadi penyakit hati itu obatnya Al-Quran. Mari kita biasakan baca Quran. Jangan sampai hari-hari berlalu kita tidak baca Quran. Ya, seperti saya bilang dulu, saya pernah takziah di Kota Padang ini. Ada ibu-ibu meninggal dunia. Jenazahnya ditutup dengan kain panjang. Lalu di sekitarnya diletakkan 10 Al-Quran. Ya, jenazahnya dikelilingi dengan Al-Quran. Di depannya anaknya menangis baca Quran. Ini Quran ini bukan hudalil janazah, bukan petunjuk bagi jenazah. Ya, hudalil nas, petunjuk bagi manusia. Maka sebelum meninggal dunia baca-baca Quran ini. Ada pula yang orang tuanya meninggal, lalu dicetaknya surat Yasin, ditempelnya foto siapa? Almarhum, almarhumah. Ya, lalu surat Yasin dibagi-bagikan. Mari kita baca Yasin bersama. Pahalanya dihadiahkan untuk almarhum, almarhumah. Ya, jangan-jangan almarhum, almarhumah selama hidupnya tak pernah baca Yasin, tak pernah baca Quran. Sudah mati orang lain suruh baca Yasin. Jadi membersihkan hati itu banyak istighfar, kemudian banyak baca Quran. Jangan sampai, berapa umur Pak? 60 Pak Ustadz. Sudah berapa kali tamat Quran? Belum pernah. Jadi dibaca ini dari awal Bapak Ibu ya. Berurutan. Kalau orang one day one juz, satu hari satu juz mungkin kita tidak bisa. Satu juz berapa halaman Bapak Ibu? Satu juz berapa halaman? 20 ya. 20 halaman Bapak Ibu. Banyak ya. Tapi kalau yang sudah pensiun mungkin bisa Bapak Ibu ya. Kalau 20 halaman dibagi 5 kali waktu sholat berapa tuh? 20 bagi 5? 4 ya. Tapi kalau yang masih sibuk kerja mungkin tidak bisa ya. Berapa bisanya Bapak Ibu? 3 bulan, 4 bulan tamat. Ini asyifa'u lima fis sudur. Jadi banyak istighfar, banyak baca Quran, kemudian banyak bersedekah. Sedekah itu menghilangkan penyakit apa? Kikir, bakhil. Ya, awak kayo tapi sedekah 2.000, 5.000, 10.000.
Tapi kalau sering-sering tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Kata Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang terus-menerus walaupun sedikit. Sedikit demi sedikit. Apa tadi? Membersihkan hati, banyak istighfar, sering baca Quran, lalu banyak bersedekah. Sedekah ini juga menyembuhkan penyakit. Kemudian jangan merasa sudah cukup. Namanya ujub Bapak Ibu. Ujub itu apa? Kita merasa diri kita ini hebat. Sayalah yang paling soleh. Ya, kita sembahyang tahajud, orang lalu saudara, datang setan. Ambolah yang paling soleh di dunia. Orang lain lalu saudara. Ya. Ada beda sombong dengan ujub Bapak Ibu. Kalau sombong apa? Memandang enteng orang. Tidak mau menerima kebenaran. Ya. Kamu tahu, saya ini siapa? Saya ini anggota DPR. Kawan saya menteri. Kamu cuma di padang saja. Itu sombong. Sombong itu di hati, tapi keluar dalam mulut. Ya. Kalau ujub apa? Ujub itu kita merasa hebat. Sayalah yang paling soleh. Saya sembahyang 5 waktu berjamaah, puasa Senin Kamis, sering baca Quran, sering bersedekah. Ambolah yang paling soleh. Itu juga penyakit hati. Jangan merasa soleh, jangan merasa hebat, karena kita tidak tahu siapa yang paling bertakwa. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Yang berikutnya Bapak Ibu, sering mengingat kematian. Ya, sering mengingat kematian. Kalau ada orang meninggal, kita ikut menyolatkan. Ya, kalau bisa ikut mengantar ke kuburan. Hari ini kita mengantarkan, mungkin besok orang mengantarkan kita. Ada orang yang hari Jumat lalu memberikan sambutan ketika melepas jenazah. Memberikan sambutan Bapak Ibu. Jumat depan dia yang meninggal. Jumat depan dia pula yang diberikan sambutan. Ada yang hari ini meninggal istrinya, besok 2 hari meninggal suaminya. Jadi semuanya ini Bapak Ibu menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bersihkan hati kita sebelum meninggal dunia, agar apa tadi? Pada hari kiamat tidak berguna harta dan anak-anakmu kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Ya, mudah-mudahan hati kita bersih, berusaha membersihkan diri, membersihkan hati tadi bukan dengan rinso, bukan dengan sampo, tapi dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri pada Allah. Dan kadang kalau sakit jasmani kita sadar Bapak Ibu, awak lah paniang-paniang kok, tensi lah tinggi kok, tandanya awak sakit, capek berubah. Tapi kalau sakit hati kadang-kadang kita tidak sadar. Sudah 1 minggu tidak sholat berjamaah, tenang-tenang saja. Sudah 1 minggu tidak baca Quran, tenang-tenang saja. Itu hatinya sudah sakit, tapi dia tidak merasakan sakitnya itu. Jadi mari Bapak Ibu, ini juga nasihat buat saya. Kita berusaha sucikan jiwa, bersihkan lahiriah, sucikan batin. Di dalam lagu Indonesia Raya apa kata-katanya Bapak? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya, jiwa, bangunlah jiwanya, bersihkan hatinya, bersihkan badannya. Mudah-mudahan ada faedahnya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.